pada 26 November 2021 menetapkan varian Omikron yang ditemukan di Botswana, Afrika Selatan sebagai varian of concern atau varian virus corona yang harus diwaspadai. Apakah varian Omikron ini punya kemampuan mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19 atau bahkan menyebabkan derajat keparahan yang cukup tinggi? Sejauh ini, hal ini masih dipelajari dan dianalisa oleh otoritas terkait. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bidang hematologi dan onkologi medik sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban mengatakan, untuk mengetahui gejala klinis yang ditimbulkan akibat varian Omikron, saat ini belum ada data-data valid yang bisa menjelaskan secara detail. Yang pasti menurut Zubairi, gejalanya ringan tidak seperti gejala yang ditimbulkan varian Delta, namun kecepatan penularannya bisa 5 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Belum cukup data karena kasusnya belum banyak, namun bisa dikatakan data sementara lebih ringan, yang kehilangan bau itu tidak ada, jadi penciuman masih bisa utuh. Itu saja yang baru disampaikan, bahwa dari data awal ini kayaknya lebih mild, lebih ringan gejalanya. Menurut ahli biologi molekuler sekaligus guru besar mikrobiologi FKUI Amin Subandrio, berbagai informasi tentang kecepatan penularan, berat ringannya gejala yang ditimbulkan dari varian Omikron masih harus dikumpulkan dan dikaji terus-menerus. Pasalnya ada beberapa data yang belum saling mendukung terkait varian yang ditemukan di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan pada 9 November 2021 lalu. Informasi-informasi terkait dengan kecepatan penularan, kemudian berat ringannya penyakit, itu sekali lagi masih harus dikumpulkan. Mungkin belum saling mendukung. Ya, contohnya misalnya di negara pertama kali ditemukan itu ya, di Botswana itu kasusnya hanya sedikit, dan saat ini malah jumlah kasus di sana menurun drastis ya, menurun signifikan lah gitu ya, dia tidak ada kenaikan seperti negara tetangganya. Sementara epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman mengatakan, sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia diminta selain memperketat perbatasan dengan negara lain, termasuk aktivitas penerbangan internasional, juga harus meningkatkan genomic surveillance atau upaya pelacakan dan pemantauan genom virus corona, termasuk varian baru untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut. Nantinya hal ini akan menjadi penentu intervensi kesehatan seperti apa yang akan dilakukan. Kalau saya jujur sampaikan analisa saya ya, bahwa ini kemungkinan sudah di mana-mana, termasuk di Indonesia. Karena apa? Karena kita bicara satu varian yang berasal dari Afrika, di mana pada saat November lalu ini banyak negara abai dalam memperketat screening perbatasannya, masa karantina yang tidak memadai, walaupun ada PCR. Dan masalahnya PCR ini pun ada kelemahan karena harus menggunakan yang dua deteksi ya. Kalau yang hanya mendeteksi gen S itu cenderung bisa lolos. Masyarakat diminta tidak panik dengan ditemukannya varian Omikron. Yang terpenting saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 5M secara ketat. Tingkatkan upaya 3T serta perluas cakupan vaksinasi COVID-19. Meski positivity rate Indonesia saat ini sudah di bawah angka 2%, dan angka kasus konfirmasi positif COVID-19 semakin menurun, bukan berarti kita menjadi abai karena pandemi belum usai. Arman Helmi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.